Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sindatika Saris Tumorang dengan nomor induk mahasiswa 2005091029. Saya dari kelas AB3D Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro mengenai corak dan ruang lingkup bisnis. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai bidang studi ilmu ekonomi. Dalam bab ini kita harus memahami mengenai yang pertama yaitu masalah ekonomi. Kedua, yaitu mengenai definisi ilmu ekonomi. Ketiga, kita harus mengetahui mengenai pernyataan positif dan normatif, sifat-sifat teori ekonomi, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi, peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi, dan yang terakhir mengenai mikroekonomi dan makroekonomi. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah kelangkaan, yang juga merupakan masalah utama dalam permasalahan ekonomi. Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya faktor produksi yang tersedia, sedangkan jumlah permintaan masyarakat sangat banyak. Karena adanya ketidakseimbangan ini, maka masyarakat tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan, melainkan perlu membuat pilihan terhadap barang-barang yang diperlukan. Selanjutnya, karena kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang tinggi, ini juga dapat menyebabkan masalah ekonomi. Apalagi jika barang yang diinginkan tidak ada di dalam negeri, maka harus mengimpor dari negara lain. Selain itu, kebutuhan masyarakat yang tinggi jugalah yang menyebabkan kelangkaan barang atau jasa. Lalu selanjutnya yaitu mengenai jenis barang. Jenis barang ini dapat berupa barang konsumsi dan barang modal, atau barang akhir dan barang setengah jadi, dan juga yang lainnya. Yang keempat yaitu masalah kebutuhan yang tidak terbatas. Semakin banyaknya orang, maka semakin banyak saingan untuk mendapatkan suatu barang. Dengan demikian, tidak semua orang bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, sebab manusia tidak akan pernah merasa puas. Lalu permasalahan yang kelima yaitu mengenai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini dapat berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawan. Lalu permasalahan yang terakhir adalah masalah keterbatasan kemampuan memproduksi. Semakin banyak masyarakat yang menginginkan suatu barang produksi, maka tenaga kerja juga harus ditingkatkan. Namun, seringkali karena ketidakmampuan untuk memproduksi barang atau jasa, sehingga membuat produk tersebut memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang ingin membelinya. Nah, karena kelangkaan tersebut dan masyarakat tidak bisa mendapat yang mereka inginkan, maka masyarakat mempunyai pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraannya, yaitu pilihan dalam mengkonsumsi, di mana masyarakat harus mampu memaksimumkan pendapatan yang diterima dalam penggunaan sumber-sumber daya dan dalam mengkonsumsi barang-barang. Selain itu, juga ada pilihan dalam memproduksi, di mana perusahaan harus dapat menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak, dan dapat mengkombinasikan faktor produksi agar dapat meminimumkan biaya produksi. Lalu selanjutnya, saya akan membahas definisi dari ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi akan terus dihubungkan dengan keadaan keseimbangan di antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dan keinginan masyarakat untuk mendapat barang dan jasa. Seperti yang Anda lihat di layar mengenai definisi ilmu ekonomi, Profesor P.A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah bidang studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, lalu mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Jadi, ilmu ekonomi adalah bagaimana cara individu atau kelompok masyarakat
menggunakan sumber-sumber daya atau pendapatan tertentu agar penggunaan tersebut dapat memberi kepuasan dan kemakmuran yang maksimum kepada individu atau kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis analisis ilmu ekonomi, di mana dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang merupakan gambaran keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Misalnya, kita ingin mengetahui pengaruh kenaikan harga terhadap kenaikan produksi pangan. Hal ini tidak dapat dengan mudah kita jelaskan, karena produksi pangan bukan hanya tentang harga, tetapi juga karena banyak faktor, seperti faktor iklim, harga barang lain, dan keadaan ekonomi. Yang kedua adalah teori ekonomi, yang merupakan pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud, kegiatan ekonomi, dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Dengan mempelajari teori dan kenyataan, ilmu ekonomi menjadi sangat penting perannya dalam masyarakat. Yang ketiga adalah ekonomi terapan, yang juga disebut teori kebijakan ekonomi, di mana bidang ini menelaah mengenai kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan dapat mencapai tujuan-tujuan perekonomian, seperti mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, serta mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Lalu pada slide berikut, kita akan membahas pernyataan positif dan pernyataan normatif, di mana dalam ilmu ekonomi pernyataan-pernyataan ini sangat perlu disadari. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah wujud atau telah wujud atau akan wujud. Pernyataan positif dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kenyataan yang wujud, dan kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Contoh pernyataan positif adalah jika produksi beras turun, maka harga akan naik. Dan jika beras dijual ke kota, maka harga lebih mahal dibandingkan jika dijual di desa. Sedangkan pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang sebaiknya harus wujud. Pernyataan normatif bukan mengenai keadaan yang akan wujud, namun menyatakan tentang apa yang sebaiknya harus wujud. Nah, dalam analisis ekonomi pernyataan positif sering dijumpai pada ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Sedangkan pernyataan normatif selalu menjadi dasar dari ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan. Untuk mengetahui sifat-sifat dalam teori ekonomi, maka kita harus mengetahui 4 unsur yang ada dalam setiap teori ekonomi. Yang pertama, definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel yang sifat-sifat hubungannya akan diterapkan dalam teori tersebut. Kedua adalah unsur asumsi, di mana sejumlah asumsi-asumsi atau pemisalan mengenai keadaan yang harus wujud agar suatu teori dapat berlaku dengan baik. Yang ketiga adalah hipotesis, di mana satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Dan yang keempat adalah unsur ramalan-ramalan mengenai keadaan-keadaan yang akan berlaku. Slide selanjutnya yaitu mengenai alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tentunya memerlukan alat analisis untuk membuktikan dan menguji kebenaran teorinya. Grafik dan kurva merupakan alat analisis yang paling utama di dalam teori ekonomi. Matematika dan persamaan matematika juga memiliki peranan penting, serta statistika yang merupakan alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi, di mana ilmu statistik memiliki 2 peran penting, yaitu menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu, dan menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori-teori ekonomi. Selanjutnya, peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi.
Peranan ahli-ahli ekonomi sangat penting untuk menilai kebijakan mana yang harus diambil atau harus dihindari. Karena dari ramalan-ramalan keadaan yang terjadi di masa yang akan datang, untuk itulah para ahli ekonomi dan teori ekonomi berperan penting dalam menentukan kebijakan untuk menghadapi permasalahan ekonomi. Dalam membuat kebijakan ekonomi, juga harus memperhatikan dua aspek, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, seringkali tujuan yang ada saling bertentangan. Untuk itulah, para ahli ekonomi harus mampu memikirkan cara-cara dengan menggunakan landasan ekonomi untuk menghindari pertentangan yang akan timbul nantinya. Para ahli ekonomi juga harus memikirkan persoalan-persoalan seperti tujuan dari kebijakannya, cara dilaksanakannya, jenis pengorbanan yang harus dibuat, akibat buruk dari kebijakan tersebut, dan harus dapat mengambil langkah alternatif lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, kita akan membahas mengenai mikroekonomi dan makroekonomi. Pertama, mengenai mikroekonomi, yang berarti ilmu ekonomi kecil, atau suatu bidang ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Isu pokoknya adalah mengetahui cara dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran rakyat dapat dimaksimumkan. Dalam teori ini, 3 persoalan yang dapat dinyatakan adalah barang atau jasa apa yang perlu diproduksi, bagaimana barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut dihasilkan. Aspek dalam teori mikroekonomi adalah mengenai interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, serta interaksi di pasar faktor. Terakhir, mengenai makroekonomi, di mana makroekonomi lebih bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan unit-unit kecil. Aspek yang dibahas dalam teori ini adalah mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Aspek yang dianalisis oleh teori makroekonomi meliputi pengangguran dan inflasi, masalah ekonomi yang dihadapi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yang ada. Sekian penjelasan saya dari corak dan ruang lingkup bisnis mengenai bidang studi ekonomi. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.